Tanaman cabai memang sering menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi, terutama di Indonesia. Kenaikan harga cabai bisa mempengaruhi indeks harga konsumen atau IHK karena cabai termasuk dalam kelompok bahan pangan yang memiliki bobot cukup besar dalam perhitungan inflasi. Kalau sekarang ya harga lagi naik turun sih, nggak kayak kemarin lagi naiknya. Kok sekarang karena naik yang turun. Kalau sekarang di sini itu 60 sampai 80 lah, tergantung cabenya juga. Kalau dari Jawa ya bisa dikatakan lebih murah dibandingkan di daerah lokal. Jika harga cabai mengalami lonjakan tajam dalam waktu singkat, ini bisa berkontribusi signifikan terhadap inflasi, terutama dalam kelompok bahan pangan. Kebutuhan cabai untuk Desa Pedalaman secara khusus atau Kecamatan Tayan pada umumnya itu sampai sejauh ini belum memenuhi pasokan, sehingga para pedagang itu mendatangkan dari Pontianak. Ini kami laksanakan kegiatan ini, tujuannya adalah untuk mensuplai kebutuhan lokal, utamanya di pasar-pasar tradisional di Tayan, kemudian di masyarakat. Sekali lagi, penting bagi kami ini dilaksanakan supaya inflasi tetap terjaga, mengingat harga cabai juga sangat tinggi. Kemudian melalui PJ Gubernur pada tahun 2024 juga mengunjungi desa kami untuk pencegahan inflasi. Misalnya, pada tahun-tahun tertentu, harga cabai yang melonjak dapat menyebabkan inflasi pangan yang lebih tinggi dan meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Kita mengalami beberapa kendala. Yang pertama adalah pengetahuan tentang budidaya cabai yang memang harus detail, perlu pendampingan dari dinas terkait. Selanjutnya yang terpenting adalah kita tidak bisa melawan alam. Ada kalanya curah hujan terlalu tinggi, itu mempengaruhi produktivitas, kemarau juga mempengaruhi produktivitas. Pertanyaan yang muncul, mengapa cabai menjadi salah satu komoditi yang dapat menyumbang inflasi tinggi? Salah satu di antaranya adalah cabai, terkenal dengan harga yang sangat fluktuatif, yang dipengaruhi oleh cuaca, musim panen, dan faktor-faktor lain seperti gangguan distribusi atau masalah di tingkat produsen. Cabai adalah bahan utama dalam masakan Indonesia dan sering digunakan dalam jumlah besar. Kenaikan harga cabai akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada cabai sebagai bahan pokok. Jadi kalau sekarang ini kan mungkin agak turun, itu sekitar 80-an ribu. Itu ngantar ke pasar itu. Kalau untuk penjualan di sini Bu, kita itu ada berapa tempat, ada yang langsung ke Pelamboyan karena kita juga punya channel di sana. Kalau udah panen skala besar, itu kita langsung ke Pontianak. Faktor lainnya musim kemarau atau bencana alam seperti banjir dapat menyebabkan gagal panen atau penurunan produksi cabai yang pada gilirannya menyebabkan harga naik tajam.
Dengan kebun cabai yang berkembang, pasokan cabai diyakini bisa lebih stabil. Mengurangi ketergantungan pada impor atau distribusi dari luar daerah yang seringkali mempengaruhi harga. Langkah ini upaya pencegahan inflasi. Dengan memproduksi cabai secara lokal dalam jumlah yang cukup, desa bisa menghindari lonjakan harga yang sering terjadi akibat kekurangan pasokan. Kebun cabai yang dikelola dengan baik dapat menjaga harga tetap stabil. Bahkan ketika cuaca atau kondisi pasar tidak mendukung, konteks ini mendorong desa memberi peran penting terhadap upaya pencegahan inflasi dan menciptakan lapangan kerja masyarakat. Inflasi pangan merupakan masalah serius yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pertanian, masyarakat, hingga stabilitas ekonomi secara nasional. Kenaikan harga cabai bukan semata soal pasar. Ia menyentuh langsung dapur rakyat, memicu inflasi yang dirasakan semua kalangan. Melalui program kedaulatan pangan, bantuan dari pemerintah tak hanya menyokong produksi, ia juga membuka lapangan pekerjaan dari ladang hingga distribusi. Kedaulatan pangan bukan sekedar soal swasembada, tapi soal mengendalikan inflasi, menguatkan petani, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Di Desa Piasak, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, kebun cabai telah menjadi lebih dari sekedar sumber pendapatan. Tanaman cabai yang tumbuh subur di tanah ini kini menjadi salah satu pilar utama yang menopang perekonomian desa. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, kebun cabai tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berperan penting dalam mengatasi inflasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu program prioritas penggunaan dana desa adalah untuk ketahanan pangan. Jadi di Desa Pedalaman menyalurkan bantuan untuk kelompok tani usaha tani mandiri yang berada di Dusun Beganjing. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk ketahanan pangan juga untuk menekan inflasi karena harga cabai relatif tinggi di pasaran Tayan. Selain itu, kami berharap menjadi lapangan pekerjaan baru bagi para petani. Untuk program ini pertama tentunya ada kerjasama dengan desa ya Pak Bu ya. Jadi selama ini yang mensupport kami di sini tuh dari desa kita yang di Pedalaman. Jadi alhamdulillah dengan adanya
rekan-rekan dari desa itu bisa juga membantu kami di sini untuk mengembang atau membudidayakan tanaman cabai yang mungkin yang selama ini untuk juga untuk menciptakan lapangan kerja untuk rekan-rekan kita ataupun rekan-rekan kelompok. Jadi itulah kalau memangnya saya selaku ketua ataupun selaku anggota kelompok juga sekaligus ya, kalau dapat tuh memang untuk kedepannya itu kami hanya butuh itu untuk pengairan air aja Bu. Kalau bisa maklum lah Bu, tanah setinggi ini kan memang tempatnya agak gesang dan juga ya kondisinya seperti inilah Bu. Kalau awal penanaman ini mungkin tanaman ini baru umur sekitar 2 bulanan Bu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau airnya cukup nih Bu, ini sebenarnya udah mulai panen nih Bu. Karena cabai ini memang termasuk cabai unggul dan juga aktivitas untuk penanaman itu kita tuh udah sering Bu. Udah berkali-kali gitu kalau untuk yang di lahan ini gitu. Dengan luas lahan sekitar 1 hektar, produktivitas kebun cabai bisa mencapai 100 kg sekali panen. Yang ini, kalau yang ini Bu baru tanam, yang ini belum Bu. Tapi kalau untuk penanaman ini sudah termasuk lokasi yang sama itu udah 7 kali kita pakai Bu. Nah, ini kalau untuk kalau untuk luasan hektarnya dari sana ke sana itu lebih kurang 1 hektaran Bu. Kalau ini, kalau untuk biasanya, kalau untuk semuanya sekali panen, kalau dia panennya produktif itu mencapai sampai 100-an kilo Bu. Namun, kelompok tani juga menghadapi tantangan, yaitu sistem pengairan dan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi 2 kendala utama yang masih perlu penanganan bersama. Meski demikian, keberhasilan panen dan hasil ekonomi yang mulai terasa menjadi semangat baru bagi petani di wilayah pedalaman Tayan. Untuk jenis bantuan yang kami salurkan adalah pengadaan bibit, pengadaan pupuk, kemudian herbisida, obat-obatan. Selanjutnya memang ada dorongan untuk padat karya tunai berupa pengolahan lahan. Melalui program Gerakan Tanam Cabai, pemerintah desa mendorong warga untuk menanam cabai di lahan pekarangan. Bibit dan pelatihan disediakan dan warga pun antusias mengikuti program ini. Untuk kegiatan ketahanan pangan selanjutnya, selain juga diamanahkan melalui BUMDes, kita akan bekerja sama dengan BUMDes membuat analisa usaha apabila kebun cabai maupun hortikultura, sayuran, tanaman pangan yang lainnya itu dirasa menguntungkan berdasarkan evaluasi analisa usaha, maka kita akan melanjutkan. Tetapi seandainya rekan-rekan di BUMDes mengalokasikan untuk kegiatan lainnya, misalnya untuk peternakan, maka kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan terdekat untuk menyalurkan dana corporate social responsibility untuk membantu para petani di desa kami. Desa pedalaman ini berada di bentang 2 sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Tayan. Ini mengakibatkan para warga kami ini menjadi nelayan. Profesinya adalah nelayan. Yang pertama adalah nelayan tangkap tradisional, kemudian nelayan budidaya. Masih sangat kecil presentasinya bagi petani hortikultura. Ini juga perlu dorongan dari berbagai stakeholder. Hasilnya, warga tidak hanya memenuhi kebutuhan cabai untuk konsumsi sendiri, tetapi juga dapat menjual kelebihan panen ke pasar lokal. Harga cabai pun menjadi lebih stabil dan pendapatan warga meningkat. Inisiatif sederhana ini membuktikan bahwa solusi untuk masalah besar seperti inflasi dapat dimulai dari rumah sendiri. Semangat gotong royong dan kemandirian pangan menjadi kunci keberhasilan Desa Piasak dalam menghadapi tantangan ekonomi. Selain masyarakat sejahtera, potensi pengembangan pembangunan desa juga akan semakin besar karena bertambahnya PAD secara inklusif. Untuk
kelompok tani di Desa Pedalaman, kita mengadakan perjanjian dengan kelompok tani bahwa wajib menghasilkan pendapatan asli desa. Nah, nanti ada skemanya yang mengatur melalui MOU bahwa hasil keuntungan itu dibagi dua dan akan menjadi pendapatan asli desa. Ini menjadi penting supaya kelompok tani terikat secara serius mengerjakan kegiatannya. Dari lahan pekarangan yang sederhana, tumbuh harapan besar bagi masyarakat Desa Piasak. Inisiatif menanam cabai bukan sekadar solusi atas harga yang melambung, tetapi juga langkah nyata menuju kemandirian pangan. Dengan semangat gotong royong, petani desa membuktikan bahwa ketahanan pangan dimulai dari akar rumput. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga menopang ekonomi lokal dan menstabilkan harga di pasaran. Program ini sejalan dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan desa sebagai basis utama produksi pangan. Untuk program ini pertama tentunya ada kerjasama dengan desa ya Pak, Bu ya. Jadi selama ini yang mensupport kami di sini tuh dari desa kita yang di Pedalaman. Jadi alhamdulillah dengan adanya rekan-rekan dari desa itu bisa juga membantu kami di sini untuk mengembang atau membudidayakan tanaman cabai yang mungkin yang selama ini untuk juga untuk menciptakan lapangan kerja untuk rekan-rekan kita ataupun rekan-rekan kelompok. Jadi itulah kalau memangnya saya selaku ketua ataupun selaku anggota kelompok juga sekaligus ya, kalau dapat tuh memang untuk kedepannya itu kami hanya butuh itu untuk pengairan air aja Bu, kalau bisa. Maklumlah Bu, tanah setinggi ini kan memang tempatnya agak gersang dan juga ya kondisinya seperti inilah Bu. Kalau awal penanaman ini mungkin tanaman ini baru umur sekitar 2 bulanan Bu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau airnya cukup nih Bu, ini sebenarnya udah mulai panen nih Bu. Karena cabai ini memang termasuk cabai unggul dan juga aktivitas untuk penanaman itu kita tuh udah sering Bu. Udah berkali-kali gitu kalau untuk yang di lahan ini gitu. Kedaulatan pangan cabai merujuk pada upaya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas cabai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bagian penting dari kedaulatan pangan secara keseluruhan, karena cabai merupakan salah satu komoditas utama dalam konsumsi rumah tangga dan memiliki peran strategis dalam perekonomian. Cabai bukan hanya sekedar bumbu pelengkap. Ia adalah bagian dari identitas kuliner Nusantara, komoditas yang sangat populer dan banyak dikonsumsi di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan lokal serta kearifan lokal dalam merealisasikan kedaulatan pangan perlu ditingkatkan. Masyarakat adat dan lokal perlu menyadari bahwa mereka memiliki peran besar dalam mengangkat derajat pangan lokal.
Dengan mengelola, melestarikan, dan menghargai kearifan tersebut, masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun kedaulatan pangan yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan mengurangi ketimpangan dalam sistem pangan. Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya itu dulu kan tugasnya selaku PPL di Balai Batang Tarang, itu dari 2014. Itu udah mulai nanam kalau untuk saya pribadi untuk cabai, dan juga di sana juga kita sempat membina ada berapa kelompok di sana ya. Binaan kita khususnya untuk tanaman horti. Kalau untuk di sini baru dalam tahun-tahun ini. Kalau menurut kami di sini selaku kelompok tani sangat mendukung sekali apapun program dari Bapak Presiden, khususnya buat para kelompok tani yang khususnya yang berada di Kecamatan Tandili dan juga khususnya untuk di Dusun Beganjing ini. Hanya itu aja, Pak. Semoga Desa Piasak menjadi contoh bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pertanian yang mandiri dan produktif. Mari kita dukung langkah-langkah kecil yang membawa perubahan besar. Karena dari desa, kita bangun kedaulatan pangan untuk Indonesia lebih sejahtera.